Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata kuliah Manajemen Pusat Sumber Belajar. Semuanya, selamat siang ya, saya ucapkan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan proses pembelajaran meskipun hanya dengan sistem daring, namun harus tetap semangat. Nah, di mata kuliah ini, di pertemuan kedua, yaitu dengan materi perpustakaan sekolah atau madrasah sebagai pusat sumber belajar. Terlebih dahulu, marilah kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari perpustakaan. Oke. Jadi, apa itu perpustakaan? Perpustakaan berasal dari kata bahasa Inggris atau di sini yaitu library, yang artinya perpustakaan ya. Nah, perpustakaan ini adalah sebuah koleksi dan kumpulan-kumpulan dari buku dan juga majalah. Apakah hanya buku dan majalah? Tidak, tapi lebih dari itu ya. Kalau secara modernnya banyak. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Nah, perpustakaan memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai tempat menyimpan. Maksudnya menyimpan apa? Yaitu menyimpan ya buku, kemudian majalah, bisa juga mikrofilm, audio, CD, kemudian video. Nah, itu termasuk juga referensi atau sumber belajar. Nah, yang kedua, tempat menyediakan, yaitu menyediakan berbagai referensi tadi ya buku, kemudian DVD, video, internet, itu tempat menyediakannya. Dan yang ketiga, sebagai kumpulan informasi, maksudnya bersifat ilmu pengetahuan atau hiburan, kreasi ya, dan tempat berkumpulnya beberapa informasi ya, ada majalah, koran tadi kan itu berkaitan dengan informasi. Oke, kita lanjutkan. Fungsi dan peran perpustakaan sekolah sebagai pusat sumber belajar. Nah, ini ada 4 fungsi ya. Yang pertama itu ada fungsi edukatif atau education, pendidikan. Maksudnya, segala fasilitas terutama koleksi itu dapat membantu murid dalam proses pembelajaran. Jadi memang tempat untuk melakukan pendidikan. Kemudian yang kedua, fungsi informatif. Maksudnya mengupayakan penyediaan koleksi yang bersifat memberi tahu ya. Jadi ada informasinya. Nah, yang ketiga, fungsi kreasi maksudnya itu meningkatkan intelektual atau kita bisa berkreasi di dalam perpustakaan, meningkatkan inspirasi juga. Dan yang keempat, fungsi riset yaitu membuat koleksi yang ada di perpustakaan ya. Jadi untuk melakukan riset atau penelitian itu kan perlu yang namanya perpustakaan, perlu namanya buku, referensi, internet. Nah, itu bisa dilakukan di perpustakaan. Nah, apa manfaatnya ya? Manfaatnya yang pertama yaitu merangsang minat baca baik pada guru dan siswa yang merupakan sumber literatur yang paling dekat dan perpustakaan sebagai pusat informasi dan sumber pembelajaran menulis. Jadi sangat bermanfaat sekali ya, merangsang minat baca. Kita lanjutkan. Nah, peran perpustakaan dalam meningkatkan mutu pendidikan itu, keberadaan mutu pendidikan dapat diidentifikasi antara lain dari peringkat kualitas SDM yang diukur berdasarkan prestasi belajar yang dicapai berdasarkan nilai hasil ujian nasional. Jadi, mutu pendidikan itu bisa diukur dengan keberhasilan dari kualitas sumber daya manusianya. Dalam hal ini yaitu siswa ya. Nah, kalau siswanya baik, itu berarti mutu pendidikannya juga baik. Dan hasil-hasil studi internasional ya, mutu pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, terutama untuk kemampuan membaca, masih tergolong rendah atau belum dikategorikan tinggi. Karena di sini menurut studi dari Central Connecticut State University tahun 2016 ya, tentang Most Literate National in the World, menunjukkan bahwa Indonesia itu berada di peringkat ke-60 dari 61 negara yang disurvei terkait minat baca. Jadi sangat rendah sekali di urutan kedua tapi dari bawah. Nah, Thailand itu mendapatkan peringkat ke-59 dan Malaysia pun juga mendapatkan peringkat ke-53.
Adapun negara-negara se-Asia Tenggara, Singapura meraih peringkat tertinggi yaitu ke-36. Dan yang mendapat peringkat pertama yaitu negara Finlandia, karena memang negara Finlandia memang pendidikannya itu bagus ya. Nah, itu adalah sekedar informasi berkaitan dengan minat baca dari anak-anak Indonesia yang sangat tergolong rendah. Nah, diharapkan kehadiran perpustakaan sekolah ini dapat meningkatkan minat baca siswa. Nah, gitu. Oke, kita lanjutkan. Pemanfaatan perpustakaan dalam kegiatan pembelajaran yang pertama itu menimbulkan kecintaan murid terhadap membaca. Jadi dengan sering diberikan tugas dari gurunya untuk ke perpustakaan, akhirnya siswa mau nggak mau harus membaca. Memperkaya pengalaman belajar murid, kemudian mempercepat proses penguasaan teknik membaca ya, dan menanamkan kebiasaan belajar mandiri. Karena diberikan banyak tugas, akhirnya siswa harus mandiri untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kita lanjutkan. Kemudian membantu perkembangan kecakapan berbahasa ya. Jadi dengan banyak membaca, kecakapan bahasa juga meningkat. Membantu guru-guru menemukan sumber-sumber pengajaran, jelas ya karena banyak referensi, dan memperlancar murid-murid dalam menyelesaikan tugas-tugas. Jadi tugas dari guru, dari guru mapel itu bisa diselesaikan di dalam perpustakaan. Melatih murid-murid ke arah tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kita lanjutkan. Untuk pemanfaatan perpustakaan dalam kegiatan pembelajaran yaitu dapat menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis aneka sumber belajar. Jadi sumber belajar itu kan tidak hanya buku, jadi bisa internet, bisa juga majalah, koran, kemudian kamus atau DVD atau juga skripsi dan lain sebagainya, itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Nah, dengan menerapkan pendekatan pembelajaran yang berbasis aneka sumber, ini diharapkan pemberdayaan gaya belajar, kecepatan belajar, pengetahuan awal, serta tingkat dan jenis kecerdasan siswa dapat diatasi. Ya, misalnya anak ini sangat sulit untuk menangkap pembelajaran yang kita jelaskan di kelas. Nah, ketika kita memberikan pendekatan pembelajaran dengan banyak memanfaatkan buku atau internet di perpustakaan, maka siswa akan lebih mudah untuk mencerna pembelajarannya. Nah, jadi bisa meningkatkan pengetahuan awal atau meningkatkan kecerdasan anak ya, yang bisa diatasi. Nah, untuk materi perpustakaan sekolah sebagai pusat sumber belajar, sekian. Hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, mohon diinformasikan ya, segera saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.